Iya Pak Roni, kalau kita melihat ini semakin nyata ya, transaksi digital terus melesat, sementara transaksi yang relatif lebih konvensional, ATM dan debit ini relatif menurun begitu. Apakah Bapak lihat trennya ini akan terus naik untuk transaksi digital dan perbedaan atau gapnya ini akan semakin signifikan? Ya, ini kan triggernya pada saat pandemi ya, di mana kita berubah habit masyarakat yang tadi transaksi secara konvensional dengan adanya pandemi berubah menjadi transaksi ke digital. Kalau tadi data yang disebutkan Mbak Ana tadi adanya penurunan di ATM itu iya, kita pun di BNI melihat transaksi di ATM itu setiap tahun juga akan semakin menurun. Di mana 2 tahun lalu porsi orang bertransaksi di ATM itu dari total transaksi itu sekitar 31%, sekarang menjadi 24% dari total transaction. Artinya menurun secara jumlah cukup signifikan sebanyak 7% sekian. Nah, hal ini juga seperti juga tadi Chris juga lonjakannya sangat tinggi, hampir 200% dari tahun ke tahun. Nah, ini juga sebenarnya merupakan perubahan habit dari masyarakat untuk pengen bertransaksi lebih gampang. Sama dengan juga pedagang atau yang punya store dan segala macam juga pengen lebih gampang karena bagaimanapun juga dengan kris dan segala macam atau kartu kredit itu membuat kita tuh lebih nyaman sepanjang cyber security-nya juga di bank juga terus dilakukan dengan baik ya. Di satu sisi juga semua pengeluaran, semua kalau di UMKM semuanya tercatat. Jadi kalau selama ini di Indonesia ini paling susah melakukan pencatatan dengan cara bertransaksi digital, secara tidak langsung tentu saja setiap aktivitas mereka tercatat. Demikian juga dengan personal, itu seluruh pengeluaran bisa dicatat dengan rapi. Karena banyak platform-platform perbankan juga sudah membuat fitur-fitur yang bisa melihat pencatatan pengeluaran secara personal untuk keperluan apa saja. Kalau ke depannya saya pikir ini juga akan tetap trennya akan semakin seperti ini karena saya pikir orang juga akan lebih simple untuk melakukan transaksi dengan kris, dengan kartu. Mungkin nanti juga kartu juga sebentar lagi juga akan trennya juga akan menurun karena orang lebih banyak pakai smartphone untuk melakukan transaksi. Belum lagi nanti di Gen Z kita juga lebih nyaman untuk bertransaksi lewat smartphone-nya dia. Anak saya aja sekarang udah nggak punya kartu, transaksi pakai smartphone terus, lama-lama juga trennya juga akan semakin meningkat. Tetapi bagaimanapun juga ini juga harus kita antisipasi. Tentu saja perbankan dengan beberapa produk juga akan mengakomodir perubahan perilaku ini ke depan. Sehingga yang paling penting bagi perbankan adalah membuat nasabah itu nyaman untuk bertransaksi. Bukan hanya sekedar kemudahan, tetapi juga bagaimana cara mereka juga bisa nyaman bertransaksi tanpa takut dengan beberapa hal yang tidak kita inginkan. Gitu Mbak Ane. Baik, kalau tadi Bapak bilang trennya ini mungkin masih akan terus meningkat ke depannya, apalagi sudah dirasakan di BNI sendiri untuk ATM ini penggunaannya semakin berkurang. Apakah artinya Bapak akan membatasi untuk menaruh ATM-ATM baru saat ini? Kalau menambah ATM baru, kita tahun ke depan tuh udah nggak mungkin ya, udah nggak ada. Kita akan mengganti ke CRM, sehingga nasabah itu bisa tarik setor. Bedanya ATM kan dengan CRM, kalau CRM dia bisa tarik setor ya. Jadi sekarang ini kami di seluruh wilayah se-Indonesia, kita lagi memapping keberadaan ATM yang tidak produktif. Karena bagaimanapun juga nanti harusnya CRM akan lebih banyak dibanding dengan ATM ya. Karena fungsi atau fitur-fitur di CRM mungkin lebih banyak dibanding dengan ATM. Makanya kalau jumlah ATM akan ditambah baru tuh mungkin nggak Mbak Ana. Mungkin kita akan mereduce jumlah ATM dan mereplace dengan CRM. Sehingga transaksi-transaksi keuangan dari nasabah itu bisa diakomodir melalui CRM. Sehingga kalau kita lihat sekarang ya, kalau melihat tren, orang bertransaksi di cabang itu sudah sangat minim ya.
dari sekian miliar transaksi yang ada di BNI, jumlah transaksinya, kalau kita lihat angka terakhir per Juni 2024 itu hanya 0,71% yang datang ke cabang. Jadi kalaupun di cabang datang, kita juga dengan adanya format outlet yang baru, kita mengedukasi mereka. Ketika mereka datang, kita mengedukasi mereka untuk menggunakan platform-platform digital atau channel-channel digital kita. Apabila sudah tidak bisa diselesaikan di mesin-mesin platform digital atau mesin-mesin e-channel tadi, baru mereka bertransaksi secara konvensional. Jadi sudah semakin sedikit. Tadi Mbak Ane benar, banyak kantor cabang ditutup, segala macam. Ditutup sebenarnya tidak mengurangi layanan perbankan kita kepada nasabah, enggak. Karena mungkin saja secara outlet dia tutup, tetapi mungkin itu dijadikan TPE. TPE itu terminal perbankan elektronik, kayak digital, galeri digital gitu. Jadi orang tetap bisa bertransaksi di situ seperti halnya ada di cabang, tapi dia dilayani dengan mesin gitu loh. Jadi banyak sekali efisiensi terjadi dengan adanya perubahan perilaku-perilaku dengan transaksi digital ini gitu loh. Gitu Mbak. Baik, kalau dilihat dari perbandingannya Pak Roni, seperti apa CRM dibandingkan dengan ATM saat ini? Kalau CRM kan mungkin dia lebih salah satu kelebihannya adalah dia bisa tarik store. Kalau ATM kan hanya tarik doang gitu ya. Dan kalau secara fitur-fiturnya yang lain hampir sama. Tapi bagi masyarakat bawah atau pelaku UMKM dan segala macam, begitu dia berdagang sehari-hari, terus dapat duit cash, terus biasanya kan pagi-pagi dia store ke cabang. Nah, dengan keberadaan CRM, dia tidak perlu ke cabang lagi. Dia bisa langsung store di mesin tersebut, dan dia dengan real time dia bisa lihat saldonya sudah berapa. Atau bagi yang tidak punya ATM, tidak punya CRM, BNI juga menaruh agen-agen 46. Kita menamakan agen 46 di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh outlet tadi. Jadi dia bisa store di situ. Jadi sebenarnya dia layanan itu semakin dekat. Karena kan kalau kita di kota besar mungkin nggak kerasa ya, di mana-mana tuh ada cabang. Tapi kalau di daerah-daerah pelosok, menurut saya tuh keberadaan agen 46, keberadaan CRM, itu sangat membantu mereka. Karena bagaimanapun juga timbal balik antara nasabah dan banknya juga sama-sama mendapat cost efisiensi. Karena transaksi digital jauh lebih murah cost per transaction-nya dibanding dengan cost per transaction apabila dilakukan secara manual. Demikian juga dengan nasabah. Kalau ke cabang dia mungkin harus antri segala macam, tapi kalau ke terminal perbankan elektronik dia akan lebih gampang dan tidak perlu ngambil nomor antrian segala macam. Mungkin itu Mbak Ana.